Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Petani Aglonema. Di siang hari kali ini kita akan keras-keras nih, saya selipin di sini pisaunya. Oke teman-teman, hari ini kita akan keras-keras lagi ya. Kita akan motong-motong. Ini sebenarnya habis dipanen sekitar 2 bulanan yang lalu teman-teman ya. Cuman kan waktu itu memang tumbuhnya kan tidak rata teman-teman, jadi ada yang bisa dipanen, ada yang tidak. Dan yang tidak bisa dipanen waktu itu sekarang wujudnya gede-gede teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau keras-keras lagi. Oke, siapin dulu pisaunya. Mana teman-teman ya yang bisa dipotong nih, terutama black monarch nih, udah gede-gede nih teman-teman nih. Ini potong ya. Tuh udah kayak tikus aja nih, doger-doger kayak gini nih. Iya, keras. Oke teman-teman, hari ini kita dapat satu black monarch tuh. Oke dia, nanti rencananya mau disungkup teman-teman, mau disungkup ya. Jadi kita motongnya tanpa akar. Ini mau saya perbanyak terus. Kalau motong bawa akar itu bahaya teman-teman. Bahayanya kenapa? Langsung laku. Jadi kalau petani-petani kayak gini, panen kayak gini, kadang-kadang tuh didatengin pembeli tuh rada-rada gimana gitu. Ya seneng sih, cuman kan kita kan masih memperbanyak gitu teman-teman. Jadi niatnya tuh belum dijual dulu. Apa nggak takut sama harga di luar yang udah bom-boman? Enggak teman-teman, saya nggak takut. Tuh, dapat lagi teman-teman, daun 3. Seratnya teman-teman ya. Seratnya kayak apa ini? Kayak sisir. Ini makanan sehat 4 sehat 5 sempurna, makanan berserat nih teman-teman. Makanya saya lebih suka aglonema yang berserat kayak gini teman-teman ya. Berserat itu gimana sih karakter daunnya nih loh teman-teman nih. Ya. Tulang daunnya tuh kayak sisir gitu loh teman-teman, tulang daunnya. Makanya itu biasanya aglonema yang paling banyak diminati teman-teman. Jadi kita potong lagi. Ini bisa dipotong enggak ini? Oh bisa. Tutupan ya. Ntar saya lihat. Pas nih, kena. Keras. Tuh dapat lagi teman-teman. Tuh daun pancinya masih ada 2 ya. Ini kata orang monarch gerhana. Ya ini sebenarnya cuma monarch biasa teman-teman ya, monarch biasa yang bermutasi saja. Jadi tidak beda jauh dengan monarch yang lain. Cuma karakternya ini memang kalau menurut saya lebih bagus teman-teman. Kita keras lagi. Tuh. Untuk batasan daun pucuk tuh berapa sih? Sebenarnya saya saranin minimal 4 daun ya teman ya. Saya saranin minimal 4 daun. Kenapa 4 daun? Karena kalau udah 4 daun itu batang sedikit lebih tua teman-teman ya, daripada yang 3 daun. Jadi untuk dimasuk ke open, kesungkupan itu lebih cepat hidup teman-teman daripada yang 3 daun ya. Makanya saya saranin 4 daun. Cuman ini karena ini udah nggak sabar ini. Pengen perbanyak terus, jadinya ya nggak apa-apa lah, saya 3 daun aja. Dalam nih teman. Keras lagi. Tuh 3 daun teman-teman ya. Saya saranin buat teman-teman 4 daun ya, 4 daun minimal. Kalau bisa 5 daun 6 daun nggak masalah teman-teman, bagus-bagus aja. Karena batangnya itu lebih tua nih, kayak gini kan masih muda banget nih. Nah ya, kok susah amat nih. Nih kalau yang tua itu agak hijau teman-teman. Cuman kalau yang masih muda dia putih warnanya. Kita keras lagi ini gede nih batangnya, gede. Kalau batangnya gede kayak gini nih buat indukan bagus banget nih teman-teman. Kalau batang gede gini buat indukan bagus, anaknya nanti tumbuhnya pun gede-gede teman-teman.
Ya, batangnya ukurannya ya lumayan gede lah ya, hampir sekelingking saya nih gedenya. Kalau sudah, kita masukin ke sungkupan. Jadi sehari itu nggak usah banyak-banyak teman-teman. Ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 pohon. Sehari 5 pohon, sehari 6 pohon. Ya cukup lah. Bayangin aja sehari 5, 2 hari 10 hari berarti ada 50 pohon. Aduh, kaliin aja teman-teman. Enaknya tani itu kayak gitu. Kita tanam nih. Saya udah punya sungkupan teman-teman ya. Sungkupannya seperti ini. Nih kayak keranda ya. Aduh, kok serem banget ini kalau malam teman-teman. Pernah kemarin teman saya masuk ke sini dikirain keranda ya. Jadi gini teman-teman, untuk medianya saya pakai sekam busuk yang udah bener-bener busuk ya. Mungkin kalau yang sering ngikutin channel saya udah paham sama medianya. Ini busuk yang bener-bener busuk tuh ya, tuh busuk banget. Ini media ini yang saya gunain hanya untuk mengeluarkan akar ya teman-teman ya, untuk mengeluarkan akar. Nanti kalau udah selesai akarnya keluar, pakai media yang sekam busuk, sekam tah itu teman-teman. Tancapin yang dalam, sak jeru-jeru nih teman-teman, jeru dalam tuh. Kenapa dalam? Biar apanya kuat teman-teman, apa ya istilahnya, nggak goyang-goyang loh teman-teman. Kalau pas disiram nanti tuh nggak goyang-goyang. Jadi dalam nancepnya, nancepnya sing jeru. Satu lagi, ada 5 pohon nih. Wah, ini yang potongan-potongan kemarin nih teman-teman. Satu lagi, 3 tuh. Udah deh, kalau mereka pom-poman itu yang di luar ya saya masih bisa ngikutin lah teman-teman ya. Kalau misalnya monlek 20.000, sehari saya motong 6 kan udah 120.000 teman. Jadi ya nggak masalah kalau mau pom-poman, kita masih berani. Makanya ayo kita semangat tani lagi. Udah tuh 4, tancepin lagi 5, satu lagi mana ya polybagnya. Nah oke, 6. Hari ini kita dapat 6 pohon. Kemarin saya dapat berapa pohon ya? Kemarin dapat 30-an pohon teman-teman. Ya seperti inilah kurang lebih teman-teman. Nih ya, aduh serat-seratnya tuh teman-teman. Nih ya, ini macam-macam, tapi kebanyakan ini harlequin. Harlequinnya saya cacah kemarin, saya perbanyak lagi. Kalau udah kita siram teman-teman. Saya ambilkan selang dulu. Oke teman-teman, ini saya sudah dapat selang plus air. Ini air langsung dari sumur ya, jadi nggak ada ceritanya air berobat-obat apa enggak. Saya nggak pernah pakai obat-obatan teman-teman, saya sistemnya alami semua. Jadi insya Allah aglo yang dari saya rata-rata itu daya tahannya memang jauh lebih tinggi teman-teman, karena dari kecil memang udah saya paksa untuk hidup di alam yang keras. Memang repotnya gini teman-teman, kalau teman-teman beli indukan ya, indukan di tempat misalnya si A itu kandangnya istilahnya istimewa, perawatannya istimewa, makanya maka nanti di tangan teman-teman perawatannya harus minimal sama dulu. Sampai seberapa lama? Sampai kurang lebih tumbuh daun 1. Jadi ya agak repot juga kalau itu perawatannya istimewa dibeli sama orang yang istilahnya perawatannya biasa. Biasanya kalau nggak nguning ya rontok dulu teman-teman, biasanya lah ya, biasanya. Tapi kalau yang dari sini insya Allah teman-teman ya, insya Allah udah beradaptasi dengan sempurna teman-teman. Nah jadi itu teman-teman, kalau udah ya, kalau udah tutup sampai ya minimal tuh 1 bulan minimal.
Apa tetap disiram? Ya nanti tetap disiram teman-teman ya. Jadi selama disungkup itu kalau misalnya embunnya, ini kan ada embun nih. Nih embun-embun ini. Kalau embun ini udah berkurang, siram lagi teman-teman. Nah, jadi kayak gini nih. Makanya ini kayak keranda tuh. Tuh. Ya, sementara itu dulu teman-teman ya. Konten sederhana, nanti rencananya saya nih besok mau jalan-jalan ke tempat petani-petani mitra agronema teman-teman. Nanti ikutin terus channel saya. Jadi saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.